Saya coba untuk ini ya, rekap ya. Bahwa Ya. tips yang kedua itu bagaimanapun kita harus punya sekurang-kurangnya satu metode. Selamat malam, Mas Yes. Daril. Selamat malam kepada Smart Listener dimanapun berada. Mohon maaf masih dalam perjalanan pada Siap. malam hari ini. Ya, siap. Walaupun dalam Ya, perjalanan, tapi kita memberikan kontribusi berarti dan juga positif ya, Mas Ryan ya. siap, siap. Selalu siap buat sharing. Udah Oke. ngerasa dewasa belum? Waduh, kalau kita hitung-hitung itu kan biasanya tadi ada balita, batita, remaja ya. Saya Ya. kalau hitung-hitung ini 19 tahun mengenal dunia investasi dan keuangan. Jadi kalau dihitung kayaknya sudah lewat Sweet Seventeen, mestinya sih udah mulai remaja nih. Bukan dibilang tua sih, remaja loh, 19 tahun tanpa Belum rasa. dewasa ya? Belum dewasa ya, jadi sebentar Ya, ya. lagi. Mungkin tambahin 6 tahun lagi. Tapi menurut saya seharusnya ya dengan era hari ini ya, yang Mhm. namanya percepatan kita untuk belajar sesuatu itu semakin jauh lebih cepat, Mas Daryl. Ya, ya. Kalau saya ingat-ingat dulu betapa sulitnya ya kita kalau mau belajar, mungkin kalau kita mencari referensi terkait dengan investasi dan keuangan bahkan menjadi seorang trader, Ah, mungkin jauh sekali ya mau belajar ya paling dekat dari Australia ya, atau mungkin betul. dari Singapura atau juga harus dari Amerika gitu ya. Ya. Dan online dulu belum seperti hari ini ya. Saya Oke. mengalami loh yang namanya modem itu bentuknya dial up ya. Jadi pakai Ah, 56,6 kbps, pakai US robotik itu tulilit gitu ya. Itu mhm. pernah ngalamin juga ya. Saya mungkin usia saya kan 37 ya. Jadi usia peralihan gitu ya. Ya. Bergerak jadi lebih cepat ya. Mhm. Jadi sulit sekali dulu mendapatkan informasi. Kalau hari ini mungkin kata-kata menjadi trader dewasa itu bisa lebih cepat jadi orang dewasanya, kira-kira seperti itu dari saya. Tapi bukan berarti ini dewasa sebelum waktunya ya, Mas Ryan ya? Oke, nah ini menarik ya. Jadi ada kan, kalau kita bicara mengenai sebelum waktunya itu kan ada yang namanya kalau eh, apa buah gitu kan ada yang dikarbitan lah ibaratnya, Ya. sesuatu yang dipaksa untuk menjadi lebih cepat. Memang itu mungkin akan ada loh di dalam siklus kita menjadi seorang trader. Trader itu adalah seorang pedagang. Ya. Kalau kita akan coba awali, sebenarnya saya pribadi menganggap ada 4 tahapan untuk bisa menjadi seorang trader yang akhirnya bisa disebut sebagai dewasa. Mhm. Ya, jadi ada 4 tahapan. Yang Oke. pertama itu mungkin kita akan coba bahas sedikit di dalam sesi pertama ini ketika kita menjadi seorang pedagang. Kita itu merasa bahwa dalam sebuah proses perdagangan ini kita bisa menghindari 100% kerugian. Oke. Jadi kita berpikir bahwa ada suatu ilmu sakti nih di ujung sana, Ya. entah mau trading apa, mau trading saham, mau trading forex, mau trading kripto, mau trading apapun ya. Mhm. Kita berpikir ada suatu rumus rahasia yang bisa membuat kita itu untung terus, profit terus gitu. Ya. Ya biasanya kita melihat itu adalah karena ini ada hubungannya dengan rumusan matematika. Ah, Kenapa ya? Karena kita bicara mengenai saham. Saham itu hitungannya matematika juga ya. Ada mhm. perkalian sih itu, ada dividen, situ juga ada berbagai macam ilmu-ilmu statistik yang keren-keren gitu ya, ada ilmu rata-rata dan lain sebagainya. Wah, Mhm. ini ilmu pasti nih. Berarti ada orang jago yang bisa tidak pernah kalah. Nah, Mhm. ya kenapa bisa seperti itu? Ya karena begitu kita coba untuk cari di dalam kata pencarian di Google gitu, Mhm. kita ternyata bisa menemukan kata-katanya yang pasti untung, Ah, pasti bisa menghindari kerugian. Coba betul. lihat nih mobil saya nih sekarang, dulunya mobil jelek, sekarang mobilnya sangat bagus. Jadi kita terimajinasi di situ bahwa wah ini berarti ada suatu ilmu. Nah, itulah ciri-ciri pertama kita ternyata belum dewasa dalam mengenal dunia trading seperti itu. Oke, baik, baik. Berarti ciri pertamanya itu harus sebetulnya harus bisa menghindari 100% kerugian gitu ya. Mas, pelan-pelan, kita jangan langsung ke intinya karena memang ini waktu kita masih cukup panjang untuk bisa menjangkau hal tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, eh, sebetulnya kalau tadi disampaikan bahwa perkembangan dunia teknologi, infrastrukturnya, belum pemerintah juga mensupport banyak hal untuk bisa mendongkrak semua kemajuan itu. Apakah memang ini memberikan sebuah kesempatan orang atau trader untuk tumbuh dewasa? Karena saya masih coba menghubungkan antara statement dewasa itu sebetulnya pilihan, tua itu adalah kepastian gitu. Nah, gimana Mas Ryan tentang hal ini?
Wah, ini tiba-tiba mau mention 19 tahun saya nih. Tanpa sadari ya, berarti tua dan dewasa ya. Iya, saya coba lihat ya, ternyata ada teman-teman saya Mm-mm. yang coba untuk sudah dibilang terlalu lama trading juga tidak, tapi sudah cukup lama mengenal saham ya, Ya, ya. sudah cukup lama mengenal dunia forex juga. Ternyata dia itu lebih suka untuk ikut-ikutan orang Oh, dibandingkan dia menganalisa sendiri ya. Tapi ini sebenarnya jadi mirip seperti nomor dua ya, mm-mm. bagiannya nomor dua ya. Jadi dia tidak pernah punya analisa sendiri. Dia lebih suka untuk mengikuti orang lagi rame apa. Ah, Misalnya ada IPO perusahaan-perusahaan besar yang ada lambangnya warna hijau, warna biru. mm-mm. Tiba-tiba telepon, oh gimana nih prospeknya, bagus kan nih Ryan? Wah ini kan keren loh, perusahaannya begini begini begini, Mm-mm. marketplace yang besar sekali. Terus saya tanya kembali loh, terus analisanya apa? Ya enggak cuy, cuma karena dibilangin aja nih sama si brokernya kayaknya bagus buat dibeli. Ya, Ah, itu 5 tahun yang lalu begitu, 7 tahun yang lalu begitu. Ya belum 10 tahun sih saya tahu, setahu saya ya ada di ya. pasar. Saya rasa orang-orang seperti ini adalah yang bertambah ketuaannya dalam mengenal dunia trading dan investasi, Ah, tapi ya nggak dewasa. nah, itu dia. Selalu dengan cara yang sama melihat dan menilai, yang mana menurut saya cara seperti itu seharusnya sudah tidak laku lagi. Kita harus punya analisa sendiri. Mm. Entah kita mau benar-benar datang dari seorang investor melihat prospek sebuah perusahaan, Ya. atau ya kita melihat apa yang tersaji di dalam grafik harga yang tercantum pada chart kita, pada grafik harga itu ya sudah dibaca. Contoh ya, Mm. beberapa hari terakhir ini terjadi penurunan yang cukup tajam dari dunia kripto. Mm. Ya, Ya. ya menyikapinya apa dari penurunan ini? Apakah menjadi suatu momen untuk mengalami penurunan tambah jauh, Mhm. atau mau disikapi sebagai oh enggak, ini adalah suatu technical rebound nih, akan ada technical rebound. Pak, emang salah satunya ada yang benar? Pasti salah satunya ada yang salah dong. Mm. Ya kan kalau nggak naik turun. Ya. Ya kan berarti ketika ada yang bilang akan turun terus dan ternyata beneran ya dia benar. Berarti yang berusaha untuk membeli dan naik yang salah kan begitu ya. 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 Tapi dia memiliki suatu analisa untuk mengambil suatu keputusan sendiri. Ini kalau ada orang yang hanya ikut-ikutan, lusa dia ikut si A, lusa lagi dia ikut si B, minggu depan dia ikut si C. Mhm. Ya mau sampai 5 tahun dia mengulang yang sama, menurut saya ini adalah ciri-ciri trader yang tua sih pasti. Itu Tapi nggak dewasa, tapi nggak pernah oke. dewasa-dewasa seperti Baik, itu. baik. Ini baru satu studi kasus ya dari fakta-fakta yang terjadi dan kebetulan memang ini ada di circle-nya Mas Ryan. Sorry saya kata seperti itu ya Mas ya agar bisa ada satu Iya betul. pendapat ya tentang masalah itu. Nah, makanya bagaimana sih tips menjadi trader dewasa? Itu bahasan kita. Satu tips pertama, sebenarnya saya belum minta bocorin ini tapi udah dibocorin yang pertama tadi. Ada Malahan udah dua loh. udah dua ya. Nanti kita sekali Siap, lagi ya. Yang pertama bisa hindari 100% kerugian. Nah, kita bahas sebentar. Mas Ryan, berarti apakah ini siap. sebuah ciri yang menjadikan trader itu dewasa, Mas Ryan? Mas, kalau menghindari 100% kerugian kayaknya sih Siap. impossible ya. Karena memang semua aspek yang berhubungan dengan perdagangan kah, entah itu trading kah, dalam semua bidang itu kan pasti ada kerugian. Nah, ini sama dengan sebuah resiko yang tidak bisa dihindarkan. Paling tidak bisa dimitigasi. Bagaimana dengan kapabilitas ini, Mas Ryan? Eh, Kalau sebagai seorang pemula ya, sama seperti saya gitu, dulu saya berpikir ada ilmu matematika yang khusus atau sebuah rumus khusus yang membuat saya tidak pernah bisa rugi di pasar. Hmm. Ya, kenapa seperti itu? Ada hal yang masuk akal kalau ketika kita berpikir kayak gitu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa ini semua bicaranya mengenai angka. Angka itu bisa dihitung. Mhm. Artinya ada sebuah rumus dong yang bisa kita lakukan. Contoh sederhana, ada seorang, bukan murid lah ya, mungkin karena sudah cukup senior, bapak-bapak ini baru belajar ya. Dia Mhm. bilang begini, Mas Ren kan bilang ya ada suatu strategi, kalau kita lakukan pembelian dari strategi ini, kemungkinan benarnya 30%. Oke. Dia bilang begini, oh kalau gitu, bila strategi ini mengatakan beli, Aha. berhasil 30%, berarti saya akan balik strategi ini. Setiap kali strategi ini mengatakan beli, saya jual Aha. biar menghasilkan 70%. Oke. Betul ya, secara Ya, logika ya. ya.
Ternyata ketika dibalik dilakukan dengan cara seperti itu akan merembet ke banyak hal loh ke belakang. Ah, Mulai dari pengelolaan resikonya, mhm. strategi ini memang ternyata lebih tepat untuk dilakukan untuk posisi beli. Begitu kita ambil posisinya jual justru malah lebih tidak terukur kerugiannya. Mhm. Akhirnya dia malah jadi terjebak dengan matematikanya sendiri. Oke. Ya, jadi memang itulah yang perlu kita perhatikan ya dalam kita melakukan analisa bahwa pertama tidak ada sesuatu yang bisa formulasi khusus yang bisa mengalahkan pasar. Ya. Yang kedua sebenarnya orang yang menjadi dewasa ya Mhm. ini dari pengalaman dan juga sharing dengan banyak sekali para trader-trader mengatakan bahwa strategi yes betul untuk Ya. bisa membeli dan menjual. Ya. Tapi ternyata ada dua elemen tambahan. Ya. Dua elemen tambahan itu adalah poin ketiga yang saya mau ceritakan kembali di sini adalah manajemen risk ya, risk Ya. management atau dan yang keempat itu adalah money management, pengaturan keuangan seperti itu. Mhm. Oke, baik, baik. Mas, lanjut yang kedua, Mas. Ya, tadi di seri di pertama, sesi Hah? pertama itu kan Hah? kita sempat bahas ya bahwa pertama bahwa orang yang belum dewasa itu Hmm. atau tidak dewasa sebagai seorang trader berpikir ada sebuah formulasi khusus untuk bisa menghasilkan keuntungan 100%. Oke. Yang kedua itu adalah yang tadi di-mention adalah banyak orang yang menjadi lama di pasar, Hmm. menjadi lama menjadi seorang trader tapi memang dia tidak pernah belajar. Mhm. Mhm. Dia selalu mengulang dengan cara yang sama, selalu ikut-ikutan, lalu tidak memiliki sebuah strategi khusus. Jadi sebenarnya dia lebih mirip tebak-tebakan. Dia Ah. bukan sebagai seorang trader, tapi dia membeli membeli menjual saham. Sebenarnya dia itu spekulan. Hmm. Ya, ada orang yang cukup dekat dengan saya ya sebagai saudara gitu. Itu sudah cukup senior dan mungkin sudah lebih lama dari saya 25 tahun ya Oke, di oke. pasar ya sebagai seorang trader. Mhm. Dia punya anggapan bahwa market ini bergerak acak sehingga lebih baik saya menebak saja. Ah, oke. Nah, ini ya tipikal yang tadi, yang tidak belajar akhirnya hanya melakukan suatu tebak-tebakan atau memang dia itu tidak pernah mau untuk memiliki sebuah metode yang entah menjadi seorang trader, menjadi seorang investor, ya akhirnya cuma menjadi seorang penjudi aja. Mhm. Mhm. Oke, berarti yang kedua lebih mengerucut kemana nih, Mas, kalau bicara masalah tipsnya? Tipsnya, baik, saya coba untuk ini ya, rekap ya, bahwa Ya. tips yang kedua itu bagaimanapun kita harus punya sekurang-kurangnya satu metode. Oke. Contoh, contoh gampang nih, Mas Daril ya. Ya. Kalau pasar sedang turun, Mhm. lagi turun, Mhm. Mas Daril kepingin apa? Secara alami aja, jawab. Kalau pasar lagi turun, saham lagi Mhm. Beli. turun, Halo. apa yang terbagi kita cuma kasih keputusan beli atau jual? Kalau pasar lagi turun, Mas Daril, Beli. Ah, beli ya udah. ya. Berarti itulah strategi pertama, yaitu adalah membeli ketika murah atau membeli ketika turun. Ya. Mhm. Ya sudah, berarti itu adalah strategi yang mesti kita pertajam. Oh. Dasarnya apa? Mhm. Indikatornya apa? Ya, ya. Statistiknya bagaimana? Mhm. Turunnya berapa banyak? Mhm. Baru dikatakan membeli ketika turun. Oke. Turun itu kan bisa turun 5% disebut turun, Mhm. turun 100 perak disebut turun, turun 10.000 disebut turun, Mhm. Mhm. turun sampai 15% juga disebut turun. Turun yang mana yang dimaksud turun? Baru membeli. Mhm. Ya. Jadi kita mesti menguasai satu metode. Metodenya apa? Metodenya kalau turun saya lebih masuk akal membeli. Oke, kita terima ya. Karena kan suatu keputusan itu tidak pernah bisa kita anggap salah dan benar ya. Betul. Tergantung sekarang kita tambahkan nih definisi turunnya. Mhm. Nah, jangan begini. Kata si A hari ini turun dan Mhm. dia beli. Ya sudah saya ikut si A. Besok si B bilang lagi naik. Ya saya beli. Ya udah saya ikut si B. Nah, ini tipikal orang yang sebenarnya gak pernah belajar apapun ya. Metodemu apa? Metodenya ya ikutin orang aja. Bukan Oke. metode itu namanya. Oke. Seperti itu. Oke. Berarti harus punya metode dan identik ini dengan strategi ya, Mas Ryan ya? Iya, metode itu strategi loh.
Ya, ya. Mas Mau, Daril, bagaimana caranya Mas Daril bisa pergi ke Smart FM kalau lagi hujan dengan tepat waktu? hmm, Nah, beda-beda itu. Coba aja tanya sama semua yang ada di situ, pasti beda-beda caranya. ya, ya, Oh ya. ya, saya akan pakai misalnya taksi online. Oh Hmm, enggak, taksi online itu kalau hujan lebih mahal. Saya akan hmm, tetap menggunakan taksi umum. Oh oke. enggak, saya lebih baik jalan kaki karena selain hujan pasti akan macet, tapi saya akan pakai sepatu bot. Nah, itu kan strategi toh. Ya, ya, ya. Iya. Nah, itu kita masih punya satu pola dulu, baru kita bisa kembangkan yang lain kan. Oke, Mas, sorry saya interrupt sedikit. Kalau bicara masalah metode atau strategi ini kan berarti berhubungan dengan jam terbang juga ya, atau kemampuan kita untuk bisa menganalisa pasar ya. Berpengaruh nggak terhadap strategi bagi para pemula, Mas? Iya. Baik, kalau bicara mengenai kemampuan menganalisa pasar dan juga Hmm, jam terbang, siapapun pasti kan tadi udah bilang Mas Daril ada siklus yang tidak bisa dihindari ya. Orang itu dilahirkan, betul. berubah menjadi batita, Mhm, berubah menjadi balita. Ya mhm. memang akan ada stepnya. Tinggal Ah, bagaimana kita bisa speed up itu. ya, ya, Speed ya. up kalau kita bilang baru beli satu kali sama orang yang sudah pernah membeli dan menjual 100 kali, Aha, secara tidak langsung, secara sudut pandang volume dan pengalaman beli jual akan jauh lebih kaya. oke. Ya jadi kembali lagi jam terbang, jadi kembali lagi kepada keberanian untuk mencoba. Mhm. Masalahnya ketika kita berbicara menjadi seorang trader, menjadi seorang investor, selalu berpikir gini, saya harus bisa dulu 100% deh, saya baru akan um, melakukan. Misalnya ya, ini adalah unsur penundaan. Itu kalau orang yang kayak gitu, itu seumur-umur gak akan pernah nyetir mobil itu. Iya, iya. Coba aja gitu. Oh, saya mau 100% dulu mengerti semua rambu lalu lintas, bisa mengatasi semua Eh, problematika dalam menyetir. Saya mau sangat ahli dulu, saya tidak boleh pernah tergores, sudah dia nggak pernah nyetir tuh seumur hidup dia. Mau Sama. dimanapun, Mhm, mhm. seperti itu. Sama ya dengan ya. Kapan nikah? Ntar dulu deh, punya rumah dulu, punya mobil dulu, punya apartemen dulu, gitu ya. Nggak Oh nikah-nikah. iya, itu nikah kapan-kapan. Nikah kapan-kapan. Bulan Mei, maybe yes, maybe no. Oke, Mas, Betul. kita break sebentar ya. Dan hitungan-hitungan lain yang sudah terlihat jelas, berarti ada bentuk antisipasi yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua adalah harus punya metode atau strategi. Nah, ini juga tadi saya coba mentahkan dengan sebuah pertanyaan, berarti emang harus punya jam terbang tinggi dong? Enggak juga gitu loh. Ada banyak sekali hal-hal yang menjadi penyebab kita tuh bisa mengerti tentang metode dan strategi itu. Oke, Mas Ryan, dari dua ini, apakah memang harus berurutan antara satu dan dua, atau justru ya punya metode juga itu bisa jadi nomor satu, menghindari 100% kerugian itu nomor dua atau bagaimana sebetulnya? Oke, saya sebenarnya punya banyak teman-teman di sekitar saya dan juga termasuk mungkin murid kali ya, karena sudah sejak dari 2012 menulis buku, Ah, 2014, 2015 mulai sering melakukan program literasi dan inklusi bersama regulator, baik dengan otoritas jasa keuangan, lalu ya, juga ya. dengan bursa efek. Ada hal yang menarik sebenarnya, ternyata rata-rata orang memulai selalu dari poin pertama gitu loh. Oke. Jadi ketika orang bicara mengenai trading, dia biasanya memulai dengan pemahaman bahwa ada rumus untuk bisa profit secara konsisten. Di Mm-mm. dalam trading itu ada nih, yang ada suhu, ada guru, Mm-mm. ada tools, ada robot yang begitu menjanjikan untuk bisa dibeli dan dia adalah orang yang paling beruntung mendapatkan robot itu atau mendapatkan sistem itu, mendapatkan tools itu gitu loh. Oke. Lalu ya akhirnya sadar bahwa aduh ternyata nggak ada ya, nggak ada tools yang bisa menghasilkan keuntungan. Ya Aha. sudah deh, saya mau mulai belajar. Nah, pada saat mau mulai belajar ini, mulai terjadilah kebingungan. Loh, Mm-mm. strategi ternyata banyak banget ya. Mm-mm. Toolsnya ada banyak banget ya. Saya tahu sih bahwa tools ini tidak 100% menghasilkan, tidak bisa 100% selalu memberikan suatu result yang kita harapkan. Tapi Oke. saya mesti mulai belajar yang mana ya? Makanya tadi saya bilang, Mas Daril. Mas Daril kalau misalnya tadi bilang, enggak, kalau turun saya mau jual, itu ada strateginya juga, Mas Daril. Oke. Jadi nggak serta-merta yang namanya turun itu beli, itu nggak begitu. Turun dijual. Kenapa orang begini kalau udah turun, Riot? Jangan pernah kita itu kalau lagi barang turun tuh kayak roller coaster tuh kita tahan. Mm-mm. Roller coaster kalau turun kita tahan, kita dilindes. Karena apa? Momentumnya lagi kenceng tuh. Jadi Mm-mm. kalau lagi turun justru jangan dibeli, dihajar sekalian biar tambah turun. Nah, Oh itu gitu. adalah cara berpikir yang kedua. Apakah salah?
nggak apa-apa Ah, gitu. Nah itu toolsnya berbeda, cara oh, pandangnya berbeda, strateginya berbeda gitu. ya. Jadi unik memang, tapi kayaknya hampir semua orang yang saya temui dalam saya belajar dan diajar dan mengajar gitu, yang terjadi ya sebenarnya nomor satu, nomor dua itu akan terlewati dengan sendirinya. Ah, oke. Kan akhirnya menjadi yang dewasa, kan begitu kan tema kita pada hari ini kan. Yes, 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 yes. Oke, Mas Aryan. So, yang ketiga apa, Mas Aryan? Oke, baik. Yang ketiga nih, em, mengenai namanya, saya akan balik mengenai namanya pengaturan keuangan, Hmm, money management, ya. Em, Ketika kita punya uang yang sedikit, kita itu punya pemikiran bahwa sedikit itu bisa menghasilkan untung yang besar. hmm, Adalah sesuatu yang masuk akal. Masuk akal. ah, Betul. ah, Tapi, dengan uang yang sedikit bisa menghasilkan sesuatu yang besar, itu menjadi masuk akal, tapi resikonya akan tinggi. oke. Contoh gini. Mas Daril, kita ada lagi di suatu jalan yang sangat ramai. Ah, Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang besar untuk dalam satu kali nyebrang, ngebawa barang dalam jumlah yang banyak dalam satu kali nyebrang, ah, apakah mungkin? Mungkin. ya. Kita raup segede-gedenya, sebanyak-banyaknya barang, lalu Hmm, saya berusaha untuk lari secepat-cepatnya agar bisa menghindari keramaian. hmm, Apakah mungkin saya bisa nyampe nyampe ke ujung dengan selamat? mungkin. Bisa aja. Ya. Berarti kan saya dengan suatu kapasitas yang kecil Hmm, berusaha untuk meraup yang besar, lari hmm, sekencang-kencangnya. Ada nggak orang yang berhasil nyampe ujung dengan selamat? ada. Ada. Apakah ada barang yang tercecer? Ada. Ada Ada. nggak yang tertabrak? Ada Ada. juga. Mungkin sekali, itu sangat mungkin. Hmm, Lebih masuk akal mana dengan kapasitas tangan saya yang cuma dua, saya ngambil barang, yaudahlah cuma dua, nggak apa-apa lah. Ini emang jalanannya cepat, yaudah deh saya berusaha untuk lebih cermat melihat, yang penting saya nyampe di tujuan dengan selamat. ah, Nah, orang yang trader yang tidak dewasa, hmm, biasanya pengaturan keuangannya ngawur. Dia akan memilih jalan yang pertama. oke. Nggak apa-apa deh, saya pokoknya modalnya kecil, saya mau ambil untung sebesar-besarnya. Caranya apa? Pokoknya saya akan sangat nekat. Ah, Kalau saya, pokoknya saya benar-benar beli dengan keadaan full power. Biasanya disebut dengan full margin. hmm, 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 Saya dengan ngeraup sebanyak-banyak. Tujuan apa? Biar mendapatkan uang yang besar. Kenapa? Logik. Karena dia merasa uangnya sedikit. oke. Contoh, Hmm, saya punya uang 1 juta. Saya satu kali trading saya bisa mendapatkan, let's say ya, 10%. ah, 1 juta 10% aja 100.000. 1.000. Apalagi kalau saya dalam satu kali trading cuma bisa dapat 1%. Berarti cuma 10.000. Dia bilang, ih kecil banget ya, 10.000 ya. Kalau gitu saya mau yang 10% aja lah, biar bisa dapat 100.000 agar berasa. Betul nggak? Hmm, hmm, hmm. Nah, sekarang bandingkan deh dengan orang yang punya 100 juta. 100 juta, 10%-nya 1 juta. 1%-nya 100.000, betul ya? Ya. Berarti apa yang menjadi kunci? Apakah persentasenya atau modalnya? Ternyata dengan modal yang besar, Hmm, lebih besar, persentase yang lebih kecil menghasilkan nilai yang kurang lebih sama. ya. Bagi orang yang sudah dewasa, dia akan lebih memilih yang kedua. Gak Hmm, apa-apa, saya tahu kok modalnya harus lebih besar, hmm, tapi persentasenya kecil, saya mendapatkan sesuatu yang cukup besar. hmm. Berarti pada akhirnya, impact-nya itu adalah membuat risikonya mengecil. Oke. Ingat ya, dengan kondisi yang tadi menyeberang jalan ya. Ya. Tangan saya cuma dua. Hmm, Saya hmm, berusaha untuk ngambil barang sebanyak-banyaknya. Saya hmm, jadi nggak fokus ngelihat jalanannya, bisa jadi tercecer, bisa jadi tertabrak, bisa jadi tertinggal, bisa jadi malah saya nggak dapat apa-apa untuk nyebrang. hmm, Bisa jadi saya malah mati tengah jalan karena saya ketabrak hmm. akibat saya nggak fokus. Ya, ya. Sama dengan orang yang punya 1 juta tapi pengen dapatnya 100.000. Hmm, Lebih besar persentasenya diakibatkan karena uangnya sedikit. hmm, Pengaturan keuangan ini juga penting. hmm. Jadi kita harus sadar, trading itu memang betul. Bedanya ketika kita berada di trading saham, kita enak lah ya. Kita nggak perlu marketing ya. Kan Ah, nggak ada dong. Nggak ada yang namanya orang kalau mau jual saham, masa mesti pasang iklan baris? Nggak ada. ya, Atau ya. mau jual saham yang di Bursa Efek Indonesia, saya mesti pasang di marketplace, tolong beli saham saya. Saya belum lihat itu penawaran kayak Ah, begitu. ah, ah, Nah, tapi pada akhirnya tetap kita sadar bahwa ini adalah capital market dan turunannya. Untuk bisa menghasilkan uang besar, ya hmm, mesti menambah modal. Karena apa? Ya ini tempat yang perlu modal. Namanya aja pasar modal. ya.
betul. Nah, itu bagi trader yang belum dewasa, itu belum sampai tuh pemikiran itu. Mhm. Dia berusaha untuk uang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Akibatnya dia sebenarnya bukan menghasilkan keuntungan yang besar-besar sebesar-besar, tapi dia mendapatkan resiko atau potensi resiko yang Yang semakin besar. setinggi-tingginya. Ya. Contoh yang lagi rame nih, bicara mengenai saham gorengan. Mhm. Kenapa banyak orang yang suka dengan saham-saham yang memiliki fluktuasi yang kencang? Suka dengan saham-saham bergosip? Karena memberikan potensi yang gede. Mhm. Dengan uang sedikit saya bisa mendapatkan untung yang besar. Oke. Tapi dia lupa bagaimana kestabilannya, bagaimana korelasi antara harga saham dengan kinerja perusahaannya. Dia lupa itu. Akhirnya ya dia sedang meresikokan uangnya kan untuk pergi ke tempat yang tidak jelas, betul nggak? Ya, ya. Ya, dia akan masuk ke dalam bagian yang ketiga. Semakin orang itu dewasa menjadi seorang trader, maka Mhm. dia itu tidak lagi berbicara mengenai persentase keuntungan yang besar. Mhm. Karena dia sadar, di balik persentase keuntungan yang besar, tersimpan risiko yang besar. Yang Oh, dia besarin apa? Uangnya yang dibesarin. ini sekarang cara ngomongnya semakin lama semakin dewasa ya. Apa sih saya? Eh, 19 tahun loh, ya kan? Lebih baik. Tapi idealnya Mas Ryan, kalau identik dengan dewasa itu, kalau kita sama ratakan equalkan dengan usia ya, idealnya di usia berapa sih Mas Ryan orang itu harusnya sudah dalam taraf dewasa? Waduh, susah nih bicara 20 begini tahun ya. kah misalnya, 30 tahun trading kah atau gimana? Eh, beda-beda ya. Saya melihat ada seorang tim saya hari ini umur 23, 24 tahun. Oh, seusia saya. Nah, Iya, iya, betul. Plus minus lah, sisa ya. selisih 2 bulan doang. Ya, saya melihat dia adalah salah satu tim saya yang smart dan cukup dewasa dalam trading. Oh, cocok. Udah. Cocok, tapi kalau urusan pacaran masih kurang oke. Oh, nggak cocok itu. Oh, Gimana eh, maksudnya? eh, kalau enggak maksudnya dia lebih jago urusan trading saham daripada pacaran. Udah trading Tapi hati gitu ya. trading hati, buset, trading hati. Istilah baru. Iya. Tapi di poin ini artinya kenapa dia bisa jauh lebih mapan dalam dia melakukan trading. Bahkan saat ini dia sudah bagian dari orang yang bisa mendapatkan cukup konsisten dalam menghasilkan profit pada trading setiap bulan. Itu Karena dia. dia sudah mulai dari 16 tahun. Dia pertama kali trading itu pakai nama papanya untuk dibuka rekening saham. Nah, tapi papanya tahu bahwa dia mau belajar. Oke, oke. Jadi dia sebenarnya di usia 23-24 dia sudah 7-8 tahun loh. Artinya bukan di usia berapa dia hari ini, tapi sebenarnya dari berapa lama dia memulai dan dia selama melewati itu mengupgrade nggak atas kesalahan-kesalahan dia. Atau dibablas saja sekalian kayak salah satu teman saya yang sudah lebih senior dari saya umur 25 tahun, tapi menurut saya dia lebih banyak berjudi di saham. Jadi main trading ya, bukannya belajar saham ya, main saham ya, jadi hitungannya ya. Ya, jadi dia nebak saham lah lebih tepat. Dia Iya, lebih nebak saya yakin. oke, oke. Timbang ilmunya. Oke, Mas, kita break sebentar ya. Pada sesi terakhir ini, semoga masih ada dua atau satu lah paling tidak tips yang diberikan agar kita semakin tumbuh dewasa. Mas, sebelum ke tips, saya ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada Pak Jainur di Palembang. Beliau menanyakan statement yang saya bisa pahami nih ya. Kita harus punya edge atas orang lain. Menurut Pak Ryan, apa kira-kira sisi unggul yang Pak Ryan yang ah, menurut Pak Ryan, apa sisi unggul Bapak yang tidak dimiliki orang lain sehingga Bapak unggul sebagai seorang trader? Oke, silakan. Baik, saya adalah orang yang suka sekali untuk belajar Mhm. dan mungkin itu adalah salah satu hal yang menjadi unggul dalam dalam apa yang membuat saya menjadi orang yang bertahan di dalam menjadi seorang trader sebenarnya. Mhm. Artinya saya itu orang yang open minded dengan semua strategi baru Oke. dan saya mau mempelajarinya. Nanti setelah itu saya putuskan apakah saya bisa mengupgrade dari ilmu yang saya miliki saat ini Mhm. dengan hal yang baru saja saya pelajari, Oke. dan apakah saya lebih baik tidak perlu untuk mencoba mengimplementasikan atau mengadopsi strategi atau pelajaran baru yang saya terima. Tidak semua orang mau melakukan itu.
Mhm. Artinya ada orang yang memang ya sudah dia berada ya enggak, oh sorry ya, pokoknya kalau yang berbeda sama saya ya kamu berarti adalah lawan saya gitu misalnya, atau kamu ya bukan saya gitu. Mhm. Jadi kalau saya menjadi orang tidak seperti itu. Efek dari situ ya mungkin membuat saya itu ada orang yang mengomentari saya ya gitu ya Mas Daryl ya. Misalnya dia mengikuti buku saya yang pertama. Lalu Mhm. ketika saya sudah sampai pada buku yang ke-23 karena sudah akan buku yang ke-24 sebentar lagi gitu, dia sempat DM saya gitu, Mas Ryan kok ada hal yang agak sedikit tidak konsisten ya dalam buku yang pertama dan berubah dalam buku ke-15 gitu dikatakan. Ya saya bilang, iya betul. Jadi di buku pertama itu saya mengambil angle seperti ini. Ya. Lalu di buku selanjutnya saya memodifikasinya. Tapi Mhm. bukan artinya itu berlawanan atau membuat saya jadi orang yang tidak konsisten. Tapi saya memang melakukan yang namanya proses belajar dari hari ke hari. Dan Mhm. saya yakin siapapun itu pasti ada satu tahapan tertentu. Ya nggak mungkin dong kita bisa menjadi level tertentu selama kita tidak melewati satu level. Biasanya kalau level diloncatin tuh malah jadi kuda-kudanya basicnya malah nggak kuat. Ya. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Oke, baik Pak. Siapa tadi di Palembang? Pak Zainur. Terima kasih ya pertanyaannya. Mas, kita Ya, lanjutin Mas. Tips berikutnya apa? ya baik. Dari saya ya, tadi kan kita pengaturan keuangan ya. Sebenarnya adalah pengaturan risiko. Oke. Jadi ada disebut sebagai risk management gitu ya. Kita tuh mau memandang risiko tuh seperti apa. Tanpa kita sadari tadi sebenarnya ketika kita mengatur yang namanya keuangan, semakin besar uang yang kita miliki justru jangan kita semakin menaruh risiko besar. Ya Hmm. itu kan tadi saya kemukakan. Nah, tapi ketika kita jangan menaruh risiko besar ya berarti kita harus siap-siap yang namanya keuntungan yang mengecil juga. Ya, ya. Yang namanya risiko dengan keuntungan itu jalannya itu seperti orang Irit. jalan pasangan gitu. Dia berjalan beriringan. Ya, Mhm. jadi ada yang namanya yang ada hukumnya bagi saya itu adalah high profit ya, berarti high risk, low profit, low risk. Saya punya dua hukum lagi yang saya biasanya selalu kemukakan, Mhm. yaitu ada loh yang namanya high risk no profit. Ah, Gede resikonya tapi nggak ada untungnya. ya. Misal ya saya suka bercanda, saya bilang itu minjemin duit ke teman misalnya seperti itu. Mhm. Tapi lawannya itu tidak pernah ada, yaitu high profit no risk. Mhm. Mhm. Nah, ini adalah bagian dari manajemen risiko yang harus kita sadari gitu. Nah, Oke. ketika kita memiliki sejumlah uang, kita untuk trading gitu ya, Mhm. lalu kita jangan serta-merta, saya sendiri sehari tidak serta-merta akan 100% pada sebuah strategi. Mhm. Saya kan membagi menjadi dua strategi atau tiga strategi. Ya. Saya apa? Jadi saya tahu, oh oke, pada satu titik strategi ini akan fail. Mhm. Strategi ini, tapi saya tidak pernah tahu failnya kapan. Mhm. Contoh gitu, dari saya punya sebuah strategi. Mhm. Saya dalam rata-rata itu menghasilkan tingkat keberhasilan dalam satu strategi katakanlah 70%. Oke. Artinya adalah ketika saya mencoba strategi ini satu kali, kemungkinan saya sebenarnya kemungkinan berhasil lebih tinggi daripada kemungkinan gagal. Betul ya? Betul. Tapi kalau saya coba 10 kali, maka ada 7 kali berhasil, 3 kali gagal. Betul nggak? Ya. Nah, resikonya yang paling besar sebenarnya adalah kalau terjadi 3 kali kegagalan beruntun, Aha. tapi terjadinya di percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Hmm. Sekali gagal, Ya. 2 kali gagal, Mhm. 3 kali gagal. Itu resiko terbesar loh. Oke. Bukan resiko setiap kali saya melakukan itu tingkat keberhasilan 70% dan kegagalan 30% sih. Mhm. Mhm. Tapi dari seruntutan sebuah sial ini ternyata paling bahaya kalau kita dapatnya terbalik malah kita merasa paling untung. 10 kali, 7 kali percobaan pertama kita berhasil, Ya. ke-8, ke-9, ke-10 gagal, mungkin kita bisa terima. Mhm. Mhm. Betul? Tapi Ya. kalau ternyata percobaan pertama, kedua, ketiga yang gagal, bisa jadi kita nggak bisa terima loh. Iya, iya, iya. Make sense. Betul ya? Paham, paham. Nah, jadi bagaimana kita memanage risk itu? Nah, bagaimana manage risk itu sebenarnya dengan cara mengenali strategi itu risknya di mana? Oke. Bingung ya? Oke, begini cerita gampang. Orang nyetir mobil. Mhm. Sebenarnya mobil mau kaca spion paling bagus kayak apapun, Aha. pasti ada blind spotnya. Ya, setuju. Ya, nah Betul. kita harus kenal blind spotnya.
bukan artinya menghilangkan blind spotnya, tapi kita kenal bagian dari spionnya, kacanya yang blind spot. Ada kayak mama saya tuh komplain, yaitu mobil itu punya pelangnya tuh yang sepilarnya, Ya. itu membuat dia terjadi blind spot. Hmm. Kita harus kenal, itu adalah resiko gitu loh. Kita Hmm. kenali resikonya, tinggal kita mencoba untuk mencari jalan bagaimana agar resiko itu berkurang buat kita. Setiap kali kita mau belok, kita mesti majuin badan. Setiap kali kita mau belok, saya mesti mengadjust sedikit eh, spion sebelah kiri lah ibaratnya. Atau saya akan coba untuk memperbesar spion tengah saya lah. Atau Hmm. saya di spion. Atau jangan gunakan kaca film yang terlalu gelap gitu kan. Nah, itu adalah bagaimana caranya setelah kita kenal resikonya, kita Hmm. lakukan antisipasi. Hmm. Oke, oke. Jadi di poin keempat ini sebenarnya poinnya empat yang saya mau bagikan gitu ya. Poin keempat ini adalah poin yang disebut mengenali bahwa tidak ada yang 100% yang poin pertama. Mhm. Lalu bila tidak 100%, saya pengen tahu di sini tuh kelemahan-kelemahan dalam strategi yang saya kemukakan yang sudah saya pilih pada poin kedua. Mhm. Itu bagaimana? Mhm. Mhm. Bagaimana saya mesti melihat resiko-resiko ini dan bagaimana caranya kalau resiko itu terjadi tuh saya jadi siap gitu loh. Oke. Orang itu banyak siap untung tapi nggak pernah siap rugi. Ini kan yang jadi masalah gitu. Oke, jadi empat ini adalah tentang bagaimana memahami manajemen risiko. Itu poin terakhir ya. Oke, Ya, Mas Ryan, kita coba kunci dengan konklusi, termasuk satu pertanyaan singkat saja mungkin Mas Ryan bisa berikan komentarnya. Bagaimana mempertahankan ini sebagai agar tetap menjadi satu hal yang ya konsisten, komit, kuat gitu loh, mempertahankan empat poin ini. ya. Biasanya orang yang patah semangat itu pada akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Dia pertama kali mulai dengan berpikir bahwa trading itu bisa menghasilkan sesuatu keuntungan yang konsisten. Dia Ah, belum mencapai tingkat konsistensi itu, dia ditawari pekerjaan yang cukup bagus. Ya mm-mm, sudah, dia berarti yang melepas profesi trader ini berubah menjadi seorang pekerja. mm-mm. Berarti ya dia hilang lah konsistennya ya. Lalu Ya, bagaimana mempertahankan selanjutnya sebenarnya adalah kita jangan pernah memulai dengan suatu modal yang besar. oke. Nah, ketika kita mulai dengan modal yang besar dan kita mengalami kegagalan dengan modal yang besar, Mhm, dia akan jadi apa trauma, dia jadi kapok, dia jadi berpikir bahwa terngiang-ngiang bahwa kemarin kehilangan gitu loh. mhm, mhm, Jadi saya ada satu teman yang menarik gitu, ketika dia bikin seminar atau dia bikin kelas, dia bilang kenapa ya saya ini menjadi trader yang akhirnya bertahan dan lama? mhm, Karena saya uangnya kecil di awal. Coba saya tiba-tiba masukin uang yang fantastis, 10 miliar lalu bablas. dua mhm, puluh miliar langsung bablas. Ya mungkin saya hari ini nggak ada. Tapi karena saya pada waktu itu mulai dengan uang jajan saya, dan mhm. uang jajan saya loss, ya sudah. Saya tinggal menabung untuk uang jajan saya 5 hari, ya saya ulang lagi. Ah, oke. Jadi ketika dia mau mulai dengan modal yang besar, Mhm. apalagi sampai modalnya minjem tetangga, lah Ya, ini udah, bah, ini alamat nih. ya. Dia akan kapok kalau nggak gantung diri, ya udah selesai juga, tambah juga tuh. Yang Selesai aman, selesainya. yang aman mending minjem sama pacar ya. Eh, minjem pacar diputusin apa enggak? Ini tema Valentine kenapa jadi gitu banget? Mas Aryan, thank you ya tipsnya ya. Keren, keren, keren.